Hai teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi bareng saya, Nafa. Kali ini saya akan memberikan sebuah video kepada teman-teman, di mana video ini merupakan salah satu juga nih termasuk ke dalam video yang penting banget buat kamu lihat apabila kamu ingin memulai sebuah bisnis online. Nah, video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan sebuah barang apabila kamu ingin membeli online tanpa harus takut ditipu atau tertipu oleh orang lain yang menawarkan produk secara online. Oke? Seperti yang kita tahu nih teman-teman ya, makin lama kalau kita lihat di internet nih, penipuan-penipuan online nih semakin lama semakin banyak ya kan. Udah setiap kali gitu ya, setiap kali ada aja yang namanya data-data penipu di datapenipu.com ini tuh semakin lama semakin bertambah ya. Nah, video kali ini saya akan mengajarkan berdasarkan pengalaman saya gitu ya, bagaimana caranya supaya kamu semua tidak tertipu ketika kamu membeli barang secara online, oke? Nah, langsung aja kita bahas bagaimana tips atau trik saya mengatasi orang-orang yang mungkin bisa menipu kamu dan bagaimana cara mencegahnya supaya kita nggak ketipu. Oke, langsung aja ya. Cara yang pertama adalah yang disebut dengan bibit bebet bobot. Nah, kalau kita dengar bibit bebet bobot nih, biasanya orang-orang akan langsung mikir pernikahan ya, bibit bebet bobot gitu ya. Padahal bibit bebet bobot ini juga sangat berpengaruh loh apabila kita ingin yang namanya melihat kualitas dari seorang penjual ya. Saya akan menganggap diri saya sebagai penjual. Ceritanya kamu masuk ke navaimtutorial.com dan ceritanya saya sedang menawarkan sebuah produk gitu ya. Nah, kamu bingung nih, gimana caranya bisa tahu supaya si Nafa IM Tutorial ini nggak menipu, oke? Caranya adalah perhatikan bibit bebet bobot. Maksudnya apa tuh Mas Nafa? Maksudnya begini, kalau orang menawarkan produk, kamu lihat dulu siapa yang menjual, oke? Nafa IM Tutorial adalah nama sebuah produk, bukan nama orang, oke? Nah, untuk bisa mengetahui dengan jelas bibit bebet bobot dari sang penjual, kita harus mengetahui dulu siapa nama sebenarnya dari yang memiliki produk tersebut. Nah, caranya gimana? Biasanya sebuah website yang tidak menipu akan menyediakan kolom yang disebut tanya atau kontak ya. Di sini saya menyediakan kolom tanya atau kontak Nafa untuk bisa memastikan bahwa saya memang manusia, saya bukan robot ataupun hantu gitu ya. Jadi kamu bisa lihat di sini saya ternyata adalah manusia utuh gitu, manusia yang memang benar-benar jelas. Bahkan di sini saya sudah memberikan sebuah kolom dengan tersendiri gitu ya. Kamu bisa melihat siapa sih saya, siapa sih Nafa, dan apa aja sih akun sosialnya, ini orang manusia beneran atau emang robot sih. Nah, kalau memang situs ini benar-benar tidak memiliki tujuan untuk menipu, biasanya dia akan memberikan informasi data diri yang jelas sejelas-jelasnya. Supaya apa? Supaya orang-orang memiliki informasi jelas mengenai produk-produk yang ingin mereka beli. Nah, di sini kalau kamu ngeklik, saya akan langsung memberikan sebuah link menuju sosial media saya, yaitu contohnya Twitter. Ini adalah Twitter saya, kamu bisa memfollow karena ini memang asli adalah Twitter saya, bukan rekayasa. Nah, kalau kamu misalnya menjumpai sebuah website yang menjual produk gitu ya, kamu harus lihat dulu apakah dia memberikan data dirinya sejujur-jujurnya atau jangan-jangan dia hanya menggunakan nama produknya saja. Dia tidak berani menampilkan siapa nama dirinya sendiri. Itu berbahaya, oke? Jadi yang pertama adalah perhatikan siapa nama dia sebenarnya dan perhatikan apakah itu hanyalah nama samaran atau dia adalah manusia yang benar-benar manusia, seperti halnya di sini contohnya adalah saya, gitu ya. Perhatikan akun sosial medianya. Kalau memang dia adalah manusia yang beneran manusia gitu ya, dia pasti punya akun sosial media. Perhatikan itu dengan baik, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita memperhatikan siapa yang menjual, yang kedua juga kita bisa melihat dari kualitas produk-produk gratisan yang dia tawarkan. Nah, teman-teman, saya bukan membanggakan diri ya. Saya punya logika begini, kalau seandainya teman-teman masuk ke dalam website Nafa IM Tutorial, saya yakin pasti video yang saya tawarkan kepada teman-teman adalah video-video yang insya Allah berkualitas, betul nggak? Nah, kualitas itu adalah salah satu petunjuk juga teman-teman apabila kita sedang ingin membeli produk. Kalau belum apa-apa sang pemilik website itu langsung menjual produk, nah kita perlu waspada nih. Dia belum menawarin materi gratisan, kita belum tahu kualitasnya bagaimana,
dia langsung nawarin produk. Curiga ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Navm tutorial gitu ya, saya menawarkan beberapa produk gratisan. Di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas kira-kira kualitas saya itu seperti apa sih? Ini orang beneran ngomong doang atau memang bener-bener bagus sih? Nah, dari materi gratisan ini teman-teman bisa melihat dengan jelas apakah mungkin sang pemilik website ini adalah seorang penipu. Jelas ya. Jadi yang kedua adalah perhatikan kualitasnya. Nah, oke, langkah yang berikutnya yang harus kita lihat adalah selain nomor 1 tadi bibit bebet bobot, yang berikutnya adalah perhatikan umur website. Nah, ini yang paling penting ya. Seandainya kamu ingin membeli hosting, ingin membeli domain gitu kan, kamu khawatir gitu ya. Aduh Mas Nafa, gue bingung deh. Kalau misalnya hosting kan nggak mungkin tuh penyedia hosting tiba-tiba dia nampilin muka kayak begini kan nggak mungkin ya. Karena dia kan menyediakan penjualan barang berupa jasa atau produk gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui bahwa sang penyedia jasa atau produk ini termasuk orang yang tidak menipu? Nah, caranya sederhana. Caranya adalah dengan mengetahui umur website tersebut ya. Saya selalu punya batasan teman-teman. Kalau seandainya kamu ingin mengetahui apakah website yang kamu lihat itu adalah berkualitas atau enggak, lihat dari umur yang dimiliki oleh website tersebut. Kalau nomor 1 sudah lolos, nomor 2 nggak usah terlalu diperhatikan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau seandainya nomor 1 belum lolos ya, perhatikan nomor 2. Website yang kamu tuju harus memiliki umur 3 tahun ke atas. Nah, caranya gimana bisa ngelihat Mas Nafa? Caranya gini. Kamu ketik ke Google, ya kamu masuk Google teman-teman, seperti biasa masuk Google, dan kamu ketikkan di sini yang disebut dengan ya, namanya adalah Whois. Nah, Whois Domain Tools. Ini adalah sebuah tools yang bisa kamu lihat sendiri untuk bisa kamu teliti kira-kira website tersebut sudah berumur berapa. Contoh, misalnya kamu ingin memberi hosting, ya. Misalnya kamu melihat ada penawaran hosting yang bagus, misalnya Jashost deh, gitu ya. Jashost, wah Jashost nih kayaknya keren nih Mas Nafa nih. Gimana caranya supaya gue tahu bahwa ini perusahaan yang memang ada kualitasnya gitu? Caranya ya gampang. Ketikkan aja nama www.jashost.com ini di sini dan kamu lihat umurnya sudah berapa tahun. Kalau umurnya sudah di atas 3 tahun, saya berani jamin bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang memang berkualitas. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan lebih dari 3 tahun, dia membutuhkan kejujuran dan membutuhkan komitmen yang luar biasa. Oke? Nah, caranya gimana nih Mas Nafa? Kalau udah hasilnya seperti ini. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan hasil seperti ini, kamu masuk aja ke bagian registration, di sini klik ya. Setelah kamu masuk ke bagian registration, kamu lihat ke bagian created. Nah, di sini ada created nih. Lihat, ternyata Jashost dibuatnya tahun 2002. Wow, sudah lama banget ya. Udah berapa tahun tuh teman-teman? Kurang lebih dari 10 tahun. Nah, kalau sebuah website atau sebuah penyedia jasa berdiri sudah lebih dari 10 tahun, itu sudah termasuk dalam kategori emas. Artinya, kalau kamu memilih produk dan ternyata hasilnya seperti ini, saya berani menyarankan ambil barang atau produk yang dia tawarkan. Jelas ya? Nomor 2 ini sangat maut sekali buat kamu yang buta atau buat kamu yang tidak bisa menemukan bibit bebet bobot dari sang penyedia jasa tersebut. Oke? Nah, yang nomor 3 ini yang paling penting juga kalau kamu ingin membeli barang-barang online dari toko-toko handphone atau toko elektronik, yaitu adalah perhatikan perubahan harga. Ini yang paling sering orang-orang ketipu ya. Contoh begini, kalau kamu melihat harga handphone pasaran gitu ya, misalnya kamu ingin membeli handphone secara online gitu, harga handphone misalnya gitu kamu ketik ya, harga handphone Samsung deh, misalnya kamu ngelihat harga handphone Samsung harganya kan relatif sekitar 5 juta sampai 7 juta gitu ya, tiba-tiba kamu melihat handphone yang ceritanya 4.400.000 ditawarkan 1 juta. Sekarang saya tanya sama kamu, handphone baru harganya bisa sebegitu jauhnya, menurut kamu masuk akal nggak? Oh, masuk akal Mas Nafa kalau lewat pasar gelap. Ya, kalau kamu beli barang yang lewat pasar gelap, jangan salahin saya kalau kamu nanti akhirnya jadi kayak pahlawan kegelapan. Gelap, tahu nggak? Ya, jangan beli yang gelap-gelap lah, beli yang terang-terang aja. Apalagi kalau dari online, oke? Hari gini beli yang gelap-gelap, udah ada lampu pengennya gelap, ada, ya kan? Jadi dengan kata lain, yang ketiga yang terakhir adalah perhatikan perubahan harga. Ya, saya selalu menganjurkan kalau kamu ingin membeli barang asli gitu ya, bukan second, perubahan harga maksimalnya harus maksimal adalah 15% dari harga asli.
Ya, misalnya harga barangnya 5 juta ya, kurang lebih perubahannya nggak sampai kurang dari 4 juta. Jadi 4 jutaan masih boleh diterima kalau seandainya harganya memang 5 juta. Ya, kalau barangnya 5 juta tiba-tiba ditawarinnya jadi 1 juta, nah itu kamu udah perlu curiga, securiga-curiganya, itu nggak mungkin ya, kecuali barang itu adalah barang bekas. Jelas ya teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kamu apabila kamu ingin melakukan transaksi online. Dengan memahami 3 hal ini saja teman-teman, kamu insya Allah sudah bisa terbebas dari yang disebut dengan penipuan online. Jadi buat kamu yang ingin membeli produk secara online, perhatikan apa yang saya katakan tadi dan perhatikan 3 hal ini. Dengan memperhatikan 3 hal ini saja, insya Allah kamu sudah bisa terbebas dari penipuan online. Oke? Insya Allah apa yang saya berikan berguna ya teman-teman. Nah, buat kamu yang sekarang mungkin pengen belajar bisnis online atau pengen mendapatkan materi-materi update dari saya, kamu bisa masuk ke nafaimtutorial.com aja dan kamu masuk ke bagian bawah, klik bagian di sini dan kamu bisa langsung masukkan nama beserta email aktif kamu sambil klik berikan saya bonus di sini. Nanti saya akan berikan kepada kamu materi-materi yang 100% gratis tanpa biaya selama 1 bulan full, oke? Jadi kalau kamu memang ingin belajar bisnis online atau kamu ingin mendapatkan informasi seberkualitas ini dalam online, langsung aja masukkan email kamu, nama kamu di sini dan klik beri saya bonus. Itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna. Semoga kamu bisa terbebas dari penipuan dan keep spirit dan salam sukses selalu semuanya. Saya Nafa, bye-bye.